Arti penting perdamaian dunia adalah gagasan, kebebasan, perdamaian, kebahagiaan seluruh negara ataupun bangsa. Perdamaian dunia menjadi cita-cita, harapan, dan impian setiap negara untuk mewujudkan kehidupan dunia yang damai, aman, dan tentram. Karena itulah di Indonesia, perdamaian dunia juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perdamaian dunia bisa menjadi salah satu faktor terwujudnya kemajuan sebuah negara. Pasalnya, perdamaian dunia bisa memberikan sejumlah manfaat bagi kepentingan negara di dunia. Di antara peran penting jika perdamaian dunia tetap dilaksanakan dan dijaga seperti kestabilan ekonomi, kestabilan politik, hubungan internasional yang baik, ataupun keamanan yang terjaga. Perdamaian dunia dimaksudkan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik perang yang terjadi secara global serta mengancam perdamaian dan keamanan negara di dunia. Seperti yang kita ketahui, dunia pernah menghadapi kejadian terkait Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dampak dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II begitu luar biasa di berbagai bidang, termasuk bidang budaya, ekonomi, ataupun sosial. Hal tersebut tak hanya merugikan negara yang terlibat konflik, namun juga mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Sebab itulah pentingnya perdamaian dunia bagi sebuah negara. Makna dari perdamaian dunia adalah hubungan internasional antar negara dapat terjalin dengan baik dan stabil. Artinya, penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara yang pertama adalah terjalinnya hubungan internasional antara negara yang baik serta stabil. Hubungan internasional antar negara memungkinkan setiap negara dapat melakukan hubungan baik dan kerjasama di berbagai bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan seterusnya, sehingga dapat mendukung pembangunan dan kemajuan sebuah negara dari adanya hubungan internasional tersebut. Kemudian, peran penting dalam pembangunan dan kemajuan sebuah negara, perdamaian dunia juga berdampak penting bagi pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Sebab dengan adanya perdamaian dunia, maka sebuah negara bisa mewujudkan dan melaksanakan program ataupun pembangunan untuk kepentingan negara tanpa adanya ancaman konflik ataupun perang. Nah, selanjutnya ada menjaga kestabilan politik sebuah negara. Salah satu faktor penyebab terancamnya perdamaian dunia bisa terjadi karena persoalan politik. Nah, karena itulah apabila perdamaian dunia dapat dilaksanakan dengan baik, maka bisa menjaga kestabilan politik sebuah negara. Dengan adanya perdamaian dunia tersebut tidak memicu ketegangan politik antar negara serta politik luar negeri. Di Indonesia sendiri menerapkan politik bebas aktif sebagai bentuk peran dalam perdamaian dunia. Yang selanjutnya adalah menjaga kestabilan ekonomi sebuah negara. Tidak hanya politik, bidang ekonomi dengan adanya perdamaian dunia juga bisa stabil. Karena itulah kemajuan sebuah negara bisa diwujudkan jika kestabilan ekonomi berjalan dengan baik. Sebab itulah pentingnya perdamaian dunia untuk menjaga kestabilan ekonomi sebuah negara dalam mendukung peningkatan atau laju ekonomi. Nah, selanjutnya adalah menjaga keamanan sebuah negara. Arti penting perdamaian dunia berikutnya adalah dapat menjaga keamanan sebuah negara. Ya, adanya perdamaian dunia bisa menciptakan keamanan negara yang baik. Selain itu, dengan terjaganya keamanan tersebut, maka sebuah negara akan terhindar dari persoalan konflik atau
maupun peperangan. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama itu Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diawali dari Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada konferensi Kolombo. Idenya datang itu karena setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya blok barat dan blok timur. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama mengadakan KAA di Bandung pada bulan April tahun 1955, yang kedua menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor, dan yang ketiga itu menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Yang kedua, misi Garuda. Indonesia menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF dengan mengirimkan misi Garuda 1 sampai 16C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke 10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dan yang ketiga, Deklarasi Juanda. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan ZEE and Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 dari Belanda. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Akhirnya melalui Deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, Gerakan Non-Blok atau GNB. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul dua kubu dari dua negara adidaya. Yang pertama itu Amerika dengan haluan liberalis dan kapitalis, dan Uni Soviet dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini. Akhirnya membuat gerakan non-blok pada tanggal 1-6 September tahun 1961. Diadakan konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia, yang terdiri atas negara Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Beberapa tujuan dari pembentukan gerakan non-blok antara lain: yang pertama itu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. Dan yang ketiga, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Yang keempat, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia yang baru. Yang kelima, mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan dari GNB juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara. Selain sebagai negara pelopor berdirinya GNB, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut, diantaranya yang pertama, sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang atau mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. Dan yang ketiga itu menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB
yang berlangsung pada 1 sampai 7 September tahun 1952 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog utara sampai selatan, yaitu dialog untuk memperkuat hubungan antara negara berkembang dan negara yang maju. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan internasional terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, komponen hubungan internasional. Dalam komponen hubungan internasional itu ada A. Politik internasional, B. Studi tentang peristiwa internasional, C. Hukum internasional, D. Organisasi administrasi internasional. Yang kedua ada konsep hubungan internasional. Dalam konsep hubungan internasional, yang pertama ada politik luar negeri, yang kedua ada hubungan luar negeri, yang ketiga ada politik internasional. Yang ketiga ada ruang lingkup hubungan internasional. Dalam ruang lingkup hubungan internasional terdapat pertama A. Bidang publik, B. Bidang privat. Terus yang keempat, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Faktor-faktor dalam hubungan internasional yaitu yang A. Faktor internal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, kesananya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Terus yang B ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah yakni ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat terdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Yang kelima ada hubungan internasional Indonesia. Hubungan internasional Indonesia diarahkan untuk hal-hal berikut. Yang A. Pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang membentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang B. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang C. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Yang D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang F. Meningkatkan perdamaian internasional. Yang G. Mempererat persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila. Nah, yang terakhir, yang keenam ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta yaitu yang A. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang B. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang C. Meningkatkan perdamaian internasional. Yang D. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita. Pengertian perdamaian dunia. Arti penting perdamaian dunia adalah gagasan kebebasan, perdamaian, kebahagiaan seluruh negara ataupun bangsa. Perdamaian dunia menjadi cita-cita, harapan, dan impian setiap negara untuk mewujudkan kehidupan dunia yang damai, aman, dan tentram. Karena itulah perdamaian dunia juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Makna perdamaian dunia. Hubungan internasional antar negara dapat terjalin dengan baik dan stabil. Peran penting dalam pembangunan kemajuan sebuah negara, menjaga kestabilan politik sebuah negara, menjaga kestabilan ekonomi sebuah negara, menjaga keamanan sebuah negara. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika, disingkat KAA, Visi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, disingkat GNB. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia.
melalui hubungan internasional. Komponen hubungan internasional: 2. Konsepsi hubungan internasional. 3. Ruang lingkup hubungan internasional. 4. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. 5. Hubungan internasional Indonesia. 6. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia dalam PBB. 2. Peran Indonesia dalam OKI. 3. Peran Indonesia dalam APEC atau APEC. 4. Peran Indonesia dalam ASEAN. 5. Peran Indonesia dalam UNESCO. Peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Kemerdekaan yang didapatkan oleh Indonesia ini menjadikan perdamaian menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Indonesia sampai dimasukkan dalam konstitusi. Kekuatan yang dimiliki Indonesia sudah mampu untuk membuat negara ini menjadi memiliki peran dalam tatanan dunia. Turut serta dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia merupakan salah satu yang menjadikan Indonesia mampu muncul dan tidak hanya dipandang sebelah mata. Kamboja adalah salah satu negara yang mengalami keadaan konflik selama bertahun-tahun lamanya. Karena konflik yang cukup pelik, Kamboja tidak dapat untuk keluar dari kondisi tersebut. Secara sendirian, Indonesia sebagai negara yang menganut perdamaian, memecah kebuntuan negara dan turut campur untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di sana. Kesimpulannya, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia, sehingga terjadi saling ketergantungan antar bangsa dan negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terus-menerus sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus, sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antara bangsa di dunia. Terima kasih. Peran Indonesia dalam membantu konflik perang. Selesainya Perang Dunia Kedua tidak serta-merta membuat keadaan dunia juga berangsur damai dan membaik, tanpa adanya peperangan dan konflik. Namun, dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, setidaknya mampu memperbaiki keadaan dari banyak negara jajahan untuk dapat lepas dari cengkraman negara besar yang menjajahnya, dan mampu memerdekakan diri. Indonesia salah satu negara yang beruntung yang mampu lepas dari cengkraman Jepang yang dikalahkan oleh aliansi. Kemerdekaan yang didapatkan oleh Indonesia ini menjadikan perdamaian menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Indonesia sampai dimasukkan dalam konstitusi. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia bukan hanya sebuah negara kecil yang hanya mampu berjalan mengikuti negara-negara besar yang sudah ada. Kekuatan yang dimiliki Indonesia sudah mampu untuk membuat negara ini menjadi memiliki peran dalam tatanan dunia. Turut serta dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia merupakan salah satu menjadikan Indonesia mampu muncul dan tidak hanya dipandang sebelah mata. Berbagai keterlibatan Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian banyak dilakukan di bawah naungan Dewan Keamanan PBB melalui program Peacekeeping Operation. Program yang dilakukan oleh PBB sebagai upaya mengatasi perang dan konflik yang masih banyak terjadi di berbagai negara di dunia. Kamboja adalah salah satu negara yang mengalami keadaan konflik selama bertahun-tahun lamanya. Keadaan konflik yang cukup pelik menjadikan Kamboja tidak dapat untuk keluar dari kondisi tersebut secara sendirian. Indonesia sebagai negara yang menganut perdamaian memecah kebuntuan dengan turut campur untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di sana. Kedekatan negara, kemiripan ras, pendekatan sosial budaya, dan kesamaan regional menjadi alasan bahwa peran Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu kunci keberhasilan misi UNTACD yang diturunkan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik panjang yang dialami oleh Kamboja. Sekian dari saya. Hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia, sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terus-menerus,
sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus, sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antara bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan di Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara tak terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan nasional negara yang bersangkutan.